Pak Haji malah memfasilitasi. Kirain kita mau di gimana kan, tapi malah dibacakan di itu. Masih ingat nggak sih momen-momen itu? Baru sekarang tahu bahwa Hilmi yang buat. Bukan saya, yang buatnya Pahmi. Yang buatnya si Pahmi waktu itu. Yang bagian dari mengojok-ngojoknya saya, Pak. Lupa. Lupa. Kalau yang satu Agus tahu. Agus tahu karena Agus tahu. iya. Si Ustad tuh ya. Ya si Ustaz, si Hajat tuh. Kalau yang cewek siapa tuh? Ini Siti. Oh, Siti. Kalau yang laki? Yayan. Iya benar. Yang ya satu pesantren sama saya. Pasti karena setiap hari kan bareng. Oh, sama nakalnya mungkin. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Hari ini saya punya tamu istimewa terkhusus untuk saya. Karena kenapa? Dengan narasumber yang satu ini saya punya kedekatan emosional sebenarnya. Beliau merupakan guru saya yang mungkin tentu saja punya jasa bisa hingga akhirnya membuat saya bisa duduk di tempat ini. Karena hari ini saya kedatangan Pak Haji Saripudin MPD. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah MAN 1 Kota Tasikmalaya. Pak Haji apa kabar, Pak? Baik. Sebenarnya gini, aku mau nanya, Pak Haji ini inget nggak sih sama saya dulu waktu sekolah, lupa inget apa gimana sih? Karena masih kayaknya masih bingung mikir-mikir ini murid yang mana gitu deh. Gimana, Pak? Ya, kalau melihat dari sejak sekolah, ini mungkin Pak Hilmi aja ya. Jangan Bapak dong, Hilmi aja panggilnya. Hilmi dulu adalah wakil ketua OSIS yang Bapak waktu itu kalau nggak salah jadi kesiswaannya. Ya, memang pada masa sekolah kegiatan yang dilakukan memang aktif sekali. Hanya biasa kalau anak-anak sekolah kan ada pulang dan datang ini banyak kesiangan. Benar. Tapi ini kan namanya anak sekolah kan biasa. Oke. Jadi gini Pak, aku mau ngobrol dulu biar pemirsa nggak bingung. Jadi saya waktu SMA, saya sekolah di MAN 5 Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Kalau dulu Man Cibalong namanya. Jadi Pak Haji ini dulu yang saya tahu sebenarnya kepala sekolah saja, walaupun dulu katanya PLT ya Pak waktu itu. Kalau 2007 udah definitif. Ya, kalau 2003 PLT. 2007 sudah Definitif. Nah, saya itu kebetulan pernah juga memang bareng kepala sekolahnya. Jadi kenapa saya mengundang? Sebenarnya saya pengen bernostalgia aja hari ini, Pak. Bernostalgia dengan kenapa demikian? Karena tadi kita ngobrol nih soal kenapa alasannya saya selalu kesiangan. Terus serius, saya sering di-push up-kan sama Pak Haji ini waktu itu. Jadi memang saya ingin mengenang masa-masa di sana gitu ya. Mungkin ini teman-teman yang nonton nanti kita bisa nostalgia bareng. Nanti saya akan tunjukkan, saya punya foto. Apakah Pak Haji ini inget nggak sih? Karena dulu saya termasuk orang yang cupu juga sebenarnya Pak. Yang cupu, yang bahkan mungkin termasuk siswa yang kerap dibully sama teman-temannya gitu. Karena dulu saya tinggal di pesantren. Jadi dulu tuh kalau di pesantren masuk kan jam 7-an ya Pak ya, jam 7. Jadi waktu itu saya di pesantren itu sering banyak kegiatan pagi-pagi dan ini memang serius. Saya kadang-kadang menyelinap karena dari pesantren sudah tahu mau kesiangan dan sebenarnya Pak Haji ini orang kota, orang Tasik. Jadi ke Cibalong itu sekitar perjalanan 1 jam ya, 1 jaman aja. 1 jam setengahan. Pagi-pagi Pak Haji Sarip itu sudah nongkrong. Berdiri, posisinya saya masih ingat. Posisinya di depan ruang guru. Pak Haji ini selalu gini, liatin, dan saya tiba-tiba datang dari arah yang tak terduga. Kemudian dipanggil, sini. Dan itu selalu di push up. Memang itu sebagai punishment kan buat saya karena kesiangan. Tapi saya selalu beralasan, Pak, saya disuruh sama
pesantren harus ini dulu. Padahal sebenarnya mungkin itu benar juga Pak, sebenarnya itu alasannya kenapa akhirnya di pesantren. Jadi hari ini saya baru mau bernostalgia mengingat masa-masa itu, kemudian nanti tentu ada hal karena Pak Haji hari ini menjabat sebagai kepala sekolah di MAN 1 Kota Tasikmalaya yang itu apa sih tantangannya di era pandemi seperti ini, Pak? Jadi ternyata, tapi masih ingat ya Pak Haji waktu dulu saya sering kesiangan karena dari pesantren. Iya. Masalahnya kan kami kalau berangkat tuh dari rumah tuh pas subuh 4:30. Wow. Itu naik motor atau naik elep nangkel tuh. Naik elep. Karena jalannya jelek. Bener. Kita walaupun belum jadi kepala sekolah tapi kita jadi guru harus lebih bisa memberikan contoh. Jadi kalau sekolah ini mau maju, ya harus gurunya dulu yang disiplin. Oke. Kalau mau sekolah ini bisa anak-anaknya baik dan berhasil dengan baik, maka gurunya dulu yang harus lebih baik. Oke. Ya, sehingga diusahakan Bapak ini kalau datang selalu lebih awal daripada siswa. Sehingga menunggu di gerbang dan menyambut siswa, walaupun pada saat itu belum jadi kepala sekolah, tapi masih jadi kesiswaan. Betul. Tapi dengan demikian mereka menjadi taat, termasuk Hilmi ini mungkin menjadi orang itu karena disiplin itu, karena push up-nya itu, push up-nya itu. Tapi kalau tanpa perjuangan dan pengorbanan itu tidak akan mungkin ada tertera rasa pembelajaran itu. Oke. Jadi memang saya memberikan testimoni. Ini kan saya sebenarnya ya nostalgia itu Pak Haji ini termasuk guru yang galak, tapi tidak dibenci, gitu loh Pak. Jadi galak memang terkena galak, tapi siswanya tidak jadi benci gitu Pak. Kan ada orang yang jadi misalkan karena kegalakan Pak Haji kemudian siswa tidak suka. Tapi yang saya aneh Pak Haji galak sebagai guru lah istilahnya. Tapi anak-anak tetap respect gitu. Itu kenapa ya? Karena ada juga di lain sisi ini galak dan benci, males gue ketemu sama guru ini. Tapi kalau sama Pak Haji itu saya merasakan itu loh, dan ini testimoni yang baik saya pikir dan teman-teman pun merasakan hal itu. Apa kira-kira Pak polanya bisa seperti itu? Galak itu pada dasarnya adalah disiplin, yang kedua karena kita kasih sayang. Jadi kalau tanpa ada rasa kasih sayang terhadap siswa, maka yang keluar benci anak siswa itu. Sehingga setiap saya melakukan kegiatan disiplin, saya suka kembali merangkul anak. Jadi tidak membiarkan anak itu untuk merasa bahwa dia itu ini bukan gurunya, tapi saya selalu mendekati lagi dan selalu berkomunikasi lagi dengan baik supaya anak itu tidak merasa ini dijauhi. Nah, sehingga mungkin keluar kasih sayangnya, sehingga anak-anak walaupun dia merasa ini, justru yang keluar adalah mereka menjadi merasa bahwa ini jadi segan. Jadi bukan takut lagi, tapi jadi segan. Dan sehingga mereka kalau melakukan kegiatan di luar pelaturan, mereka akan berpikir berapa kali, sehingga mereka senang aja. Makanya banyak anak yang sudah di-push up kan, dikeluarkan, mereka memang tidak ada yang menyebutkan bahwa pasar itu bager, nggak ada. Tapi semuanya pasar itu galak. Tapi senang aja, karena apa? Ternyata mereka juga begitu menghormati. Ternyata mereka merasakan terkesan. Mereka akan terkesan, sehingga kalau misalnya alumni dan sebagainya yang ditanyakan tuh, Mas Arinya kemana? Padahal panggalaknya gitu. Tapi ya itu mudah-mudahan aja ternyata menjadi guru itu yang paling mahal adalah bagaimana kita bisa merasakan posisi anak pada saat anak melakukan pelanggaran. Pak Haji ini kan dulunya ngajar fisika juga. Fisika dan kimia. Fisika dan kimia. Tapi basicnya S1-nya kimia. S2-nya kimia. Hanya S3-nya manajemen. Oke. Dan
Saya paling benci pelajaran. Saya kenapa ya? Jadi memang tapi ya itu tadi ketika ketika saya kira Pak Haji juga pasti ingat posisinya dulu di lab IPA itu kan di bawah, Ya, betul. gitu dan memang anak-anak IPA badir-badir semua sebenarnya, apa ya? Saya termasuk orang yang nggak cerdas juga nggak bodoh sebenarnya karena selalu kalau saya prinsipnya menyesuaikan ketika memang saya tidak bisa saya harus gabung dengan orang yang bisa gitu loh. Walaupun memang saya bagian kalau dalam circle itu saya tidak bisa tapi nggak apa-apa karena saya berada di lingkungan yang bisa. Waktu itu saya masih ingat ya, ya namanya zaman sekolah ya waktu misalnya Pak Haji absen kita semuanya teriak gembira. Alhamdulillah. Misalnya ada info ini udah dalam betul karena ya itu tadi karena orang-orang nggak pintar itu cenderung akan tidak menyukai hal-hal yang ketidakpastian misalnya kayak matematika maksudnya tidak seantusias mungkin pelajaran-pelajaran lainnya aja Pak karena mau bagaimanapun pada saat itu kan dihajar saja sebenarnya mau suka atau enggak tapi kelebihannya adalah ya itu tadi yang saya herankan kenapa sosok sebenarnya mungkin ini bisa jadi contoh kepada setiap tenaga pendidik di mana dia juga boleh tegas, boleh galak, tapi tidak jadi dibenci dan tetap dia mau menjalani itu aja menurut Pak seperti itu berarti Pak. Tapi sosok ilmiah dulu yang memang kalau mata pelajaran itu memang kita merasakan bahwa jangan sampai anak itu takut terhadap mata pelajaran eksak. Nah kalau mereka sudah takut terhadap pelajaran eksak, maka mereka bukan jadi mau belajar, tapi dia akan antipati. Nah yang berbahaya itu antipati terhadap gurunya. Nah itu biarkan saja antipati terhadap pelajarannya, tapi jangan antipati pada gurunya. Tapi dengan mereka terus diberikan pembelajaran yang baik dan disiplin yang baik, setidaknya mereka akan merasakan ruhnya untuk belajar eksak itu secara logis dan sistematis. Itu yang paling penting. Karena orang itu belajar eksak itu tidak semudah apa yang dibayangkan, karena perlu keuletan, perlu ketelitian. Tetapi dengan kita memberikan pembelajaran yang lebih kompeten, mungkin kita akan bisa menyalurkan terhadap potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang saya rasakan ini testimoni dari teman-teman tuh Pak Haji ini punya power bisa semacam kayak kalau ada Pak Haji ini regreg dan apa ya bawaannya saya merasakan seperti itu. Kalau dulu sempat saya waktu saya kelas 2 itu kami pernah demo loh Pak. Dan direspon sama Pak walaupun demonya hanya dalam bentuk tulisan waktu itu masih ingat berarti ya karena Pak Haji ketawa. Jadi Fahmi salah satu si Fahmi dan saya adalah salah satu otak dari bukan demo sih kita kayak protes memang ada beberapa guru yang memang tidak disiplin. Pak Haji malah memfasilitasi kirain kita mau digimanakan tapi malah dibacakan di itu. Masih ingat gak sih momen-momen itu? Baru sekarang tahu bahwa Ilmi yang buat. Bukan saya, yang buatnya Fahmi. Yang buatnya si Fahmi waktu itu. Yang bagian dari mengojok-ngojoknya saya, Pak. Waktu yang nganterinya pun kalau nggak salah waktu itu yang saya tim horenya, saya tim hore. Itu kita malah surprise juga loh, kok ternyata waktu itu kan masih tabu Pak hal-hal yang kayak kita protes karena sebuah sistem kan tidak kalau sekarang beda lagi mungkin anak-anak sekarang juga lebih banyak tontonan yang bisa mendorong kalau dulu kan masih 2006 ya dulu masih belum lah. Tapi Pak Haji sudah membuka mindset itu untuk ya ayo mangga silahkan kalau kalian mau protes dan kita terbuka. Itu juga sebenarnya pemikiran lebih maju menurut saya gitu. Itu ya memang waktu itu kalau nggak salah di Mandima itu begitu luar biasa. Jadi energiknya keadaan yang menuntut siswa untuk bertanya lah. Dasarnya bertanya. Kalau Bapak sampai di Man 1 sekarang
ke anak itu, kita ini adalah lingkungan akademis. Siapapun bisa menyampaikan aspirasinya. Sekarang juga di MAN 1 kita terbuka. Siapapun yang mau bertanya, siapapun yang kita tetap salurkan. Selama mereka masih bisa dalam keadaan normal dan tidak merusak fasilitas negara, ya kita fasilitasi aja. Mereka kan dengan mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan argumennya, kan kita akan tanggapi dengan baik. Daripada mereka tidak keluar aspirasinya. Justru Bapak senang sekali. Sampai sekarang ya itu dibiara gitu. Dibiara. Sehingga waktu itu kalau nggak salah siswa di Cibalong itu di MAN 5 itu dulu 125. Nah terus berjalan sehingga pada saat keluar sampai 525 sampai 625 malah waktu Bapak keluar itu 625. Sekarang masih tetap 625. Waktu masuk lagi ke MAN 1 itu siswanya hanya 520-an. Sekarang sudah 1.200. Iya, saya sudah tahu 1.200 dan ya alhamdulillah seperti itu. Gitu. Ya berarti kan selalu ada progres di mana ketika memang ditempatkan dan kabarnya juga Pak Haji ini sangat selalu diinginkan oleh sekolah-sekolah ya Ya, selalu ditarik-tarik gitu. Ayo Pak di sini. Karena galaknya. Galak. Saya mendengar seperti itu bahkan ya itu tadi karena bisa mampu ngebangun kemudian ya memimpin kemudian membesarkan gitu. Amin. Itu hanya amanah aja yang harus kita lakukan karena ya hanya Allah lah yang bisa memberikan kekuatan karena pendidikan itu adalah proses. Tidak kayak pengajaran. Orang pintar ilmunya tapi belum tentu dia punya karakter. Tapi kalau dengan proses pendidikan orang tidak pintar tapi dia punya karakter. Maka dia bisa membangun dirinya sendiri. Nah, yang mahal itu dia punya karakter untuk membangun dirinya sendiri. Jadi kami dari mulai tugas pertama sampai sekarang anak-anak itu belajar harus membangun dirinya sendiri. Karena kalau ilmu kimia itu belum tentu bisa mencapai potensi yang dia miliki. Tapi memberikan pelajaran itu harus melalui dengan pendidikannya. Yang mahal itu bagaimana menanamkan karakter orang bisa membangun dan mengeluarkan potensi yang di luar kemampuannya. Kayak Ilmi sekarang. Itu kan gak terbayangkan. Betul Pak. Sekarang bisa menjadi ini kan dulu kimianya sangat nggak bisa. Kan tidak ada korelasi. Iya betul. Tidak ada korelasi. Tetapi kan dengan membangun karakter ternyata bisa membangun dirinya sendiri. Ternyata bisa membaca kemana arah perjuangan hidup itu. Jadi sekolah ini dibangun untuk membangun karakter. Kalau orang itu sudah berkarakter, maka dia bisa membangun dirinya sendiri. Yang paling diingat ini ada cerita lagi yang memang mungkin agak jadi gak tahu, saya mengingat cerita ini waktu ya di MAN 5 itu MAN Cibalong dulu. Waktu itu saya disuruh Pak Haji ini ngambil sesuatu di mobil carry. Dulu kan punya carry loh yang Zebra. yang waktu parkir saja tidak bisa masuk ke halaman karena masih tanah, kemudian masih terjal. Kalau sekarang tuh udah hebat. Jadi dulu waktu itu saya dipanggil, Miss ini saya lupa ngambil sesuatu apa, tapi disuruh mengambil sesuatu di mobil. Kuncinya saya bawa Pak. Saya jalan ke atas. Masalahnya saya nggak bisa buka kuncinya Pak sebenarnya. Karena kan beda kan, kunci mobil kan nggak kayak kunci rumah cetrek gitu kan, karena harus ditekan segala macam. Waktu itu kan ya saya masih sangat cupu lah karena saya kuncinya dibawa, dimasukin ke mobil, kok nggak bisa. Saya mau balik lagi, malu kan kalau nggak ngambil sesuatu. Saya lama gitu. Saya masih melekat dengan momen itu loh Pak. Saya nggak tahu kenapa. Saya bener. Dan itu jadi pelajaran bagi saya. Saya ngotak-ngatik kuncinya pun ada, tapi saya nggak bisa buka mobil itu karena
kebodohan saya kan, ketidaktahuan saya waktu itu. Jadi ini pelajaran berharga yang memang apa istilahnya cukup berharga juga bagi saya. Nah, saya masih ingin menguji apa istilahnya memori dari Pak Haji ini. Saya punya foto sebenarnya, ini foto lama. Tapi saya Pak Haji tolong tebak ini namanya siapa, atau kalau nggak tahu ya udah. Ini Pak, tolong dilihat. Kalau ini adalah saya. Udah jelas kan? Secupu ini Pak saya dulu Pak. Saya jijik liatnya Pak. Sorry, saya mau liatin dulu. Ini adalah foto waktu saya zaman SMA dulu. Ini jadi saya punya adik, ini salah satu. Ini foto saya. Ya ini foto saya. Nah, ini foto saya. Nanti saya mau tanya ke Pak Haji yang sisanya ini Pak Haji tahu atau enggak. Tapi salah satu orang tadi sudah saya bahas salah satunya. Coba Pak, di antara foto yang ini Pak Haji ada yang tahu enggak? 3 orangnya. Kalau yang satu lagi mungkin Ini si Agus nih. Agus, oke, satu. Yang cewek nggak tahu, masa nggak tahu? Mana? Coba. Sorry. Ini udah 13 tahun ke belakang loh. Jadi saya yakin muridnya kan udah ribuan, bahkan ratusan. Pasti oke. Agus satu. Yang kedua ini cowok, dia bader dulu Pak. Temen saya Pak, orang pesantren. Ayo. Kalau wajah ingat, Kalau aja masih inget. Kalau nama lupa. nama lupa. Yang cewek masih ingat, gak ingat juga. Orang pesantren juga, satu pesantren sama saya. Lupa. Lupa. Kalau yang satu Agus tahu. Agus tahu karena iya. Si Ustad tuh ya. Ya si Ustad, si Hajat tuh. Kalau yang cewek siapa tuh? Ini Siti. Oh Siti. Kalau yang laki? Yayan. Iya benar. Yang ya satu pesantren sama saya. Pasti karena setiap hari kan bareng. Oh, sama nakalnya mungkin. Oke Pak, saya mau nanya. Kalau guru kenal sama seorang murid yang pasti ingat tuh karena apa sih? Aktivitasnya. Ya kalau mereka aktif, misalnya sering ketemu dengan aktivitas prestasinya, itu bisa memorinya akan nempel terus. Ya. Kayak Ilmi, kayak Agus itu kenal. Tapi kalau misalnya siswanya sedang-sedang saja, ini sulit. Agak sulit ya. Nah, kalau mau terkenang sama gurunya, yang pertama harus pintar, aktif dalam organisasi. Iya. Kemudian nakal luar biasa. Kalau nakal pasti akan terkenal. Saya itu ya karena nakalnya terkenalnya. Tapi ya yang penting kan tidak kriminal sebenarnya. Nakal itu boleh kan. Nakal wajar. Nakal wajar. Siswa sih kan kalau enggak nakal juga kurang bagus juga. Karena kalau artinya nakal secara positif. Ada nakal itu positif itu artinya bahwa dia di kelasnya bisa memberikan suatu gerakan dinamis lah. Artinya belajar ini yang paling bagus di kelas itu bukan belajar diam, tapi belajar tuh ribut dan interaksi dengan gurunya baik. Sehingga keterbukaannya kan bisa enak gitu. Kadang-kadang guru itu ditakuti oleh siswa karena selalu memberikan tugas yang berat, terus-terusan tugas yang seolah-olah dicekoki anak. Nah itu yang akan membuat anak tadi itu tidak akan mengingat gurunya gitu. Ya, jadi ini ada salam nih dari Pak Haji buat teman-teman saya seperjuangan dulu di Man 5 hari ini. Dulu Man Cibalong angkatan 2006 2005. Saya lupa lagi tepatnya 2005, 2006, 2007. Jadi saya yakin teman-teman juga punya memorable yang sangat kuat dengan sosok yang satu ini. Mudah-mudahan nanti bisa ditonton dan ya saya sengaja mengundang beliau untuk bernostalgia sebenarnya. Tadi ada beberapa hal yang memang tentu saja ada ingatan-ingatan yang bisa dibangkitkan. Nostalgianya sudah. Saya ingin hari ini Pak Haji kan sebagai tenaga pendidik yang sudah berapa tahun Pak itu mulai mengajar kemudian berpindah-pindah lokasi.
97. Wow, berapa tahun? Udah puluhan. Berarti 30. sekitar belum 97, hampir 20 ya. 20 lebih Pak, 20 sekian tahun. Iya. Dan yang saya ingin tanyakan ada yaitu tadi, bagaimana menyesuaikan kalau misalnya hari ini gini Pak, kalau misalnya hari ini dengan pola pikir saya hari ini, ketika dulu misalnya duduk di bangku sekolah, mungkin saya tiap harinya akan protes saja gitu, karena merasa pola pendidikan itu ya monoton gitu, yang cenderung dipaksakan gitu. Kalau misalkan hari ini kita berkaca ke orang pembelajaran di luar misalnya, orang kan tidak dipaksakan untuk belajar suatu hal yang dia tidak mau. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya pola pendidikan yang seperti apa sih yang kira-kira hari ini bisa diterapkan kepada anak-anak dengan pola pikir dan disesuaikan dengan zamannya, Pak? Sekarang ada dua hal yang mungkin harus dijadikan, dua sisi yang mungkin harus dijadikan suatu pemikiran yang mungkin ke depan harus seperti apa. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan pada saat pandemi. Nah, itu. Pada saat pandemi ini, pembelajaran ini akan menjadi luar biasa kalau pembelajaran itu dilengkapi dengan Zoom, dengan adanya tatap muka langsung. Tetapi masalahnya, anak pada satu sisi, anak yang bisa melakukan Zoom meeting dengan gurunya itu mungkin akan terlihat interaksinya. Tetapi sebagian besar di masyarakat kita ini, untuk anak ini kuota ini berat sekali. Jadi pemenuhan kuota ini untuk pembelajaran itu tidak akan mencukupi. Nah, sehingga jarang guru melakukan Zoom meeting karena kondisi anak. Kecuali kalau sekolah-sekolah yang sudah bisa memenuhi fasilitas seperti itu. Tapi kalau hanya dengan penugasan-penugasan, ini yang akan nantinya anak justru akan kehilangan dunia pendidikannya. Hanya dunia pengajarannya aja yang ada. Makanya tadi digarisbawahi, akan jauh sekali kalau anak terbentuk karakternya dengan masa seperti ini. Tetapi kalau misalnya, walaupun misalnya tidak optimal pembelajaran dengan Zoom meeting, tapi itu mungkin akan solusi yang terbaik daripada tidak juga gitu. Tidak gitu. Tapi yang paling optimal adalah tetap pembelajaran itu perlu ada interaksi. Perlu adanya pemahaman psikologi perkembangan. Jadi kalau guru ini tidak melakukan tatap muka langsung dengan anak dan guru tidak memahami akan kesulitan anak, maka anak juga tidak akan termotivasi dan tidak akan ada kompetitif. Ini yang mungkin akan berbahaya. Mudah-mudahan aja Allah secepatnya mengambil penyakit pandemik ini sehingga pendidikan di kita ini akan terpelihara dengan baik. Berarti itu jadi semacam pihak sekolah itu sangat ujian sekali ya berarti. Sangat luar biasa dampak terhadap sekolah saja. Sekarang aja kalau misalnya, coba aja sekarang, setelah lama anak tidak melakukan pembelajaran tatap muka, kalau dilakukan pembelajaran tatap muka, anak itu sulit untuk mengenal dirinya sendiri. Apalagi mengenal gurunya dan teman-temannya. Mengenal dirinya sendiri untuk masuk di kelas itu agak bingung. Jadi aneh, mungkin merasa jadi aneh. Aneh. Karena apa? Sudah lupa gitu. Untuk melakukan pendidikan karakter. Coba aja lihat sekarang anak. Dengan pendidikan dengan luring ini, anak dengan daring ini, anak akan lebih banyak leluasa untuk melakukan kebebasan di luar. Kemudian pengawalan karakternya akan sulit. Sehingga jangan disalahkan kalau misalnya ada anak atau siswa yang melakukan sekarang ini akan lebih cenderung kepada kegiatan-kegiatan yang tidak kita inginkan. Ya karena itu yang dilakukannya hanya pengajaran saja. Sudah pengajaran ya udah. Sulit anak untuk termotivasi, sulit untuk melakukan kompetitif.
Karena stimulusnya itu tidak akan terjalan. Karena hanya diberikan tugas, memberikan jawaban, cukup tuntas. Pandemi ini benar-benar ancaman sangat serius Pak untuk dunia pendidikan. Sangat serius. Apapun modelnya, dengan berbagai macam model pembelajaran apapun, dengan Zoom meeting itu tetap pendidikan itu akan terasa ada kekosongan. Oke. Kekosongan dalam membangun jiwa, dalam membangun karakter. Jadi tidak cukup dilakukan hanya dengan pengajaran. Pengajaran itu anak bisa melakukan otodidak. Tetapi pendidikan itu sulit. Nah ini yang mungkin menjadi PR bagi kita semua dalam dunia pendidikan. Kemudian apa inovasinya selain memang yang bisa dilakukan hari ini adalah belajar daring, luring. Nah kalau misalnya inovasi dari Pak Haji sendiri, khususnya saat ini di MAN 1 Kota Tasik, apa kira-kira untuk memaksimalkan walaupun lagi-lagi semuanya terasa hambar, semuanya terasa hampa gitu karena memang kondisi ini. Ya mungkin guru harus selalu mengawal, walaupun tidak maksimal, tetapi guru harus mengawal seberapa jauh anak melakukan kegiatan pembelajaran daring. Dengan disiplin dia belajar, mungkin hanya sebatas itu untuk pembentukan karakternya. Tetapi hal ini untuk dilakukan inovasi ya seperti tadi. Kalau guru bisa melakukan inovasi Zoom meeting dan sebagainya, itu hanya kendalanya di siswa. Kekuatan di dalam pembiayaan kota. Ini akan memberatkan bagi siswa. Bantuan dari pemerintah kan terbatas untuk pemberian kota bagi siswa. Apalagi ya tidak semua orang bisa menjangkau itu kan Pak. Kemudian apalagi di luar daerah yang luar biasa. Kalau ya di pusat kota mungkin bisa saja, tapi kan ya Tasik masih sinyal aja sebagian masih sangat susah gitu. Karena ini kan nggak bisa kita tuh otomatis kayak yang dibuat nggak bisa ngapa-ngapain nggak Pak, dengan situasi ini tuh nggak bisa inovasi segala macam pun nggak bisa karena ada keterbatasan. Kalau misalnya kira-kira ini akan terus berlanjut dan kita nggak tahu nih pandemi akan berakhir kapan, seperti apa kira-kira nih pemerintah atau kita sendiri harus mengambil kesimpulan atau keputusan untuk menyelamatkan para generasi bangsa kita Pak? Ya, sebenarnya kita kayaknya ada klaster untuk pandemik ini. Kalau pendidikan terus ditutup seperti ini, mungkin tadi kecenderungan untuk membangun kembali karakter itu akan menjadi PR luar biasa. Tetapi kalau kita tidak boleh diam dengan keadaan ini. Gitu. Nah ini yang berbahaya. Nah mungkin pada dasarnya guru harus melakukan inovatif. Bagaimana caranya membangun anak untuk bisa mau belajar. Nah yang sulit itu adalah bagaimana membangun anak untuk mau belajar. Nah itu berat. Karena tidak mendukung juga situasinya. Karena tidak mendukung situasinya. Makanya itu perlu penekanan juga di dalam pembangunan karakter juga di dalam Zoom itu. Kalau tidak seperti itu, anak itu yang semasa tingkat SD sampai SMA itu dia masih butuh perhatian. Betul. Beda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa diberi daring apapun, mereka punya tanggung jawab. Masih jalan lah ya. Masih jalan karena dia sudah dewasa. Tapi kalau anak yang SD sampai SMA tidak dibangun motivasinya akan sulit. Tetapi ya mudah-mudahan saja dengan keadaan seperti ini guru tidak habis cara untuk melakukan inovasi. Jadi tetap harus bergerak. Harus bergerak. Kalau misalnya kita terbentur dalam keadaan, maka kita akan ketinggalan. Orang lain mungkin saja diam tapi bergerak. Kalau kita diam terus selamanya kan akan jadi masalah. Kan diam itu tetap tidak selalu statis. Tetapi kalau dinamis kita berjalan dengan keadaan seperti ini, mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Jadi kita tetap harus berprestasi. Nah ini buktinya kita tidak diam.
setiap lomba-lomba kegiatan yang diadakan di dinas maupun di Kemenag, kemarin kita 15 besar se-Indonesia untuk program MyRes. Itu walaupun misalnya kita dalam keadaan online. Kemudian kemarin sekali itu kita di tingkat Olimpiade Nasional kita sudah ada perunggu, ada perak, walaupun keadaan online. Jadi walaupun kita tidak melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, tapi prestasi untuk kegiatan online kita akan terus berjalan. Dan intinya pandemi tidak menghalangi untuk berprestasi harus. Tidak, jangan. Karena Allah memberikan sesuatu penyakit apapun itu punya hikmahnya. Iya. Mungkin kita kebayang kalau misalnya hari ini pandemi selesai, mungkin kita akan lebih menjadi orang yang begitu kuat, begitu lebih semangat. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Justru jangan malah jadi generasi rebahan. Nah, ini ya bahaya yang seperti itu. Okay. Berarti tetap Man 1 Kota Tasik masih membuka kesempatan bagi siapapun untuk bisa hadir situasi pandemi tidak itu ya Pak, masih oke ya? Masih oke. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh kita tetap ada dua, ada daring, ada luring. Karena kita terintegrasi dengan pesantren, kita punya keleluasaan untuk melakukan pembelajaran. Tapi dengan prokes yang ketat. Betul. Sehingga anak juga itu punya hikmahnya sekali. Ya sebenarnya Islam sudah mewajibkan untuk bersih-bersih di dalam wudu. Iya. Jadi sebenarnya duluan. Iya sebenarnya lebih maju duluan kita Islam. Iya. Si COVID itu hanya mengingatkan aja. Betul. Iya, bahwa wudu ini luar biasa hikmahnya gitu. Sehingga semua orang di dunia ini mengikuti tata cara kita. Gitu. Iya, dengan mencuci tangan. Kalau wudu otomatis kita harus gosok-gosok dulu kan Pak? Betul. Pagi, siang, sore. Betul, itu luar biasa. Sebenarnya seperti itu. Iya, filosofinya kalau sebenarnya kita itu sudah dari Rasulnya sudah diberikan contoh untuk bersih-bersih. Ya, lebih sering bersih-bersih ya itu dengan mencuci tangan. Cuci muka. Luar biasa gitu. itu. Iya, saya baru ingat. Luar biasa sebenarnya. Ya benar. Oke, jadi ya itu nostalgia saya bersama dengan guru saya yang memang begitu membekas bagi saya. Jadi sampai hari ini pun saya masih salah satu bentuk komunikasi hubungan. Bahkan saya menitipkan ponakan saya juga untuk bisa sekolah di MAN 1 Kota Tasikmalaya karena saya percaya kalau jadi ketua OSIS ya. Iya, bahkan hari ini jadi ketua OSIS jadi alhamdulillah juga gitu. Dan saya dulu waktu menitipkan memang agak susah. Kuotanya sebenarnya udah penuh tuh. Pak. Tapi ini harus digarisbawahi. Walaupun dititipkan sama Pak Hilmi, kita tidak mengistimewakan. Iya, benar. Tetapi dia bergerak dengan kemampuan dan potensinya. Karena dia potensi. Makanya tadi waktu Ihsanuddin, Bapak lupa Pak Hilmi nitipin Bapak ke Bapak enggak gitu. Bapak kira Ihsanuddin adalah ketua OSIS. Oh gitu. Jadi nggak lupa. Lupa ya memang dulu saya pernah menitipin Ihsanuddin. Karena ketutup dengan prestasi. Ketutup dengan prestasi. Itu luar biasa. Ya karena kenapa saya mau menitipkan berani pun karena dia punya potensi Pak. Kalau kuuleun saya nggak mau. Saya juga punya tanggung jawab sebenarnya. Tapi ternyata saudara saya itu membuktikan bahwa saya dulu ingat saya sudah menitipkanmu dengan guru saya dulu, tolong buktikan. Dan dia membuktikan ternyata alhamdulillah bahkan lebih dari ekspektasi saya sebenarnya. Luar biasa, luar biasa. Oke. Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi suatu saat. Saya menitipkan pesan harus sehat terus Pak Haji supaya bisa terus juga mengolah pendidikan dengan baik karena banyak generasi muda yang harus selamatkan hari ini. Amin. Ya itu dia akhir dari perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan narasumber lainnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.